dari nulis lagu dulu baru gue tulis nih cerita tentang apa ya gitu. Sisa hariku kan selalu. Kebetulan gue memang suka explore dan mencoba sesuatu yang baru. Kala itu saat bintang malam saling menyapa, kita memandang ke arah yang sama. Tentang rindu yang kau sampaikan lewat mata itu, selalu ku bawa pergi kemanapun ku melangkah. Sisa hariku kan selalu terukir bersamamu, merangkai kisah selamanya. Tentang rindu yang kau sampaikan lewat mata itu, selalu ku bawa pergi kemanapun ku melangkah. Sisa hariku kan selalu terukir bersamamu, merangkai kisah selamanya. Sisa hariku kan selalu terukir bersamamu, merangkai kisah selamanya. Sisa hariku kan selalu terukir bersamamu, merangkai kisah selamanya. Sisa hariku kan selalu terukir bersamamu, merangkai kisah selamanya. Na 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 na. Du 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 du. Hai ha. Oke, sebenarnya ikut ajang pencarian bakat itu waktu tahun 2008 itu sebuah ketidaksengajaan. Jadi sebenarnya dulu tuh gue berawal dari les piano dulu, sukanya. Abis itu karena gue ikut les vokal juga. Terus suatu hari pas gue mau les itu ada satu orang yang nonton di kelas gue juga nggak tahu itu siapa gitu. Terus tiba-tiba kayak, kamu nyanyi dong, aku pengen dengar gitu. Terus kayak oke, gue nyanyi lagu Over the Rainbow kalau nggak salah. Habis itu tiba-tiba minggu depannya gue ditelepon kayak, Ivi kamu masuk 100 besar. Kayak 100 besar apa? Ada acara di stasiun TV ini. Pas gue lihat benar-benar audisinya rame-rame, terus kayak heboh banget nih acara. Apakah gue udah masuk 100 besar dengan kayak gitu, jalan gue sebenarnya udah dipermudah banget, kayak apa kalau mau ambil atau enggak. Akhirnya gue diskusi sama keluarga gue, karena gue masih kecil juga, mereka sih semua menyerahkan ke gue. Terus gue bilang ya gak ada salahnya juga sih nyoba gitu. Tiba-tiba udah kecemplung. Dari situ banyak banget belajar sih, karena setiap minggu kan kita tampil terus kan. Selain itu juga gimana caranya untuk ngatasin nervous kayak gitu atau enggak. Secara psikologi juga
kan nggak mudah juga ya untuk bisa berkarir di usia dari kecil banget gitu. Gimana caranya untuk ngatasin yang kayak namanya star syndrome dari masa kecil gitu. Kayak gue anak SD tiba-tiba di luar kayak keluar ruangan kayak mau foto gue kayak pasti apaan sih gitu kan. Cuman lama-lama gue jadi lebih bisa terlatih untuk kayak mengendalikan emosi gue saat ketemu fans atau ketika perform juga gitu. Lama-lama makin keasah. Itu udah jauh setelah ajang pencarian bakat itu 2008. Terus gue lumayan masih aktif nyanyi sampai 2010 lah. Abis itu gue udah mulai masuk SMP, udah mulai sibuk sekolah. Terus tiba-tiba ada yang nawarin kayak mau gak nih buat grup vokal. Gue bilang di umur yang segitu gue belum siap untuk jadi solo artis, karena menurut gue umur yang nanggung. Terus gue juga bingung kayak lagunya apa, cinta-cinta belum, tapi anak-anak juga udah enggak, usia-usia nanggung SMP kelas 2 gitu. Ada yang nawarin dari suatu label, akhirnya gue bilang oke deh kalau gitu. Akhirnya rezekinya juga dari situ juga. Dari kecil gue udah punya target kayak di umur gue yang dewasa atau kayak cita-cita gue ke depannya sampai gue tua nanti gue akan menjadi penyanyi gitu. Cuman kayak jalannya lewat mana gue nggak tahu. Kalau sisa hari itu gue nyiptainnya udah cukup lama sih. Waktu itu sebenarnya motivasi gue untuk nulis lagu itu pengen banget punya lagu yang chordnya tuh jangan susah-susah dong gitu. Gue pengen banget punya lagu yang istilahnya easy listening ya. Dan gue pengen bisa nikmatin sendiri secara pribadi, dari mulai liriknya juga gak mau yang terlalu rumit. Gue awalnya cuman sesimpel pengen bikin kayak gitu. Akhirnya pas jadi gue baru bikin ceritanya gitu. Kadang kan orang ada yang dari kisah pribadi dulu baru jadiin lagu. Kalau gue dari nulis lagu dulu baru gue tulis nih cerita tentang apa ya gitu. Kalau lagu sih dari gue sendiri. Untuk pertama kali gue ngajakin Mas Adit itu kepikirannya di sebuah radio di Bandung. Gue lagi interview radio malam-malam, jam 10 malam, gue inget banget gue lagi ngantuk. Terus tiba-tiba radio itu masang lagunya Mas Adit itu. Akhirnya gue bilang ke gitaris gue, woi kayaknya gue kalau misalnya bisa ngajakin Mas Adit duet tuh kayaknya sesuatu banget. Karena gue emang dengerin banget dari SMP gitu. Terus akhirnya ya udah cobain aja. Udah pulang dari Bandung itu gue benar-benar dedikasiin diri gue untuk menulis satu lagu. Ini yang kayak oke, ini lagu duet gue bersama Mas Adit ya gitu. Ntar masalah dianya mau atau enggak itu urusan nanti. Pokoknya lagu ini gue dedikasikan untuk gue dan Mas Adit gitu. Dan surprisingly dia langsung bilang mau sih, secepat itu. Padahal gue juga belum kenal-kenal banget waktu itu. Dua Insan benar-benar inspirasinya Mas Adit itu sih. Jadi gue udah kebayang kayak dia yang nyanyi, notasinya yang bukan dia banget sih, tapi yang kayak bisa lah cocok buat dia nyanyiin dan gue nyanyiin gitu. Jadi ngambil benang merah antara musiknya Mas Adit dan musiknya gue gitu. Mau banget sih, kebetulan gue memang suka explore dan mencoba sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya ada kesempatan mau banget sih untuk bisa duet atau bikin lagu bareng. Udah beberapa kali juga sih bikin lagu bareng orang, dan menurut gue itu tantangan yang seru karena menyatukan pikiran dari beberapa orang jadiin satu lagu gitu. Seru banget. Menurut gue dengan adanya acara atau program seperti ini benar-benar bisa mengangkat dari segi musisinya. Mungkin kalau misalnya mereka juga baru merilis sebuah karya, bisa menjadi platform yang bagus banget. Dan apalagi misalnya ML di Spotify ini udah punya penontonnya juga, kemudian dicampur sama penggemar atau penonton dari musisi-musisi yang hadir gitu. Jadi misalnya bukan cuman gue doang, misalnya artis yang lain punya pendengar, terus dia lagi buka channelnya MLD itu, terus tiba-tiba ngeliat Ivy nih siapa nih, dia dengerin lagu gue. Jadi menurut gue sama-sama menguntungkan banget sih. Jadi buat artisnya juga ajang promosi yang baik, kemudian bisa membawa pendengar-pendengar yang baru gitu. Kepada fajar yang mereka menyapa, mengganti gelap semalam.
Dua insan sedang berpegang tangan, setenang jiwa di sejuknya. Dua insan sedang menggenggam harap. Setenang jiwa di teduhnya. Dua insan sedang berpegang tangan, setenang jiwa